Yang pertama, siapa yang menyangka Visa dan Mastercard meninggalkan Binance? Yang kedua, XRP dalam perjalanan, lalu apa yang terjadi saat Paus XRP pindahkan token? Yang ketiga, skandal besar, di mana dia terjebak dalam penipuan kripto yang cerdik. Lalu yang keempat, PUSD, mengapa adopsi terbatas? Dan yang kelima, aliansi luar biasa VeChain dan SingularityNet bersatu lawan perubahan iklim. Halo teman-teman pecinta kripto, selamat datang kembali di segmen berita mingguan J-Coin. Pada berita kali ini, saya akan membahas perkembangan terbaru yang sedang menggemparkan dunia kripto. Visa dan Mastercard menjauhkan diri dari Binance. Pada ulasan berita pertama, kita akan membahas mengenai keputusan mengejutkan dari Visa dan Mastercard untuk menjauh dari Binance, bursa kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan. Kedua raksasa pembayaran internasional ini telah mengambil langkah untuk menjauh dari Binance. Mengapa mereka melakukan hal ini? Ternyata, Binance sedang menghadapi tantangan hukum yang cukup serius di Amerika Serikat. Bursa ini dihadapkan pada tuduhan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC, mengenai operasi bisnis yang tidak terdaftar dan penyajian informasi yang menyesatkan kepada investor. Bukan hanya itu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS atau CFTC juga telah mengajukan tuduhan terhadap Binance, terkait dengan pelanggaran hukum AS, dan Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki bursa ini, atas dugaan penipuan. Tidak mengherankan jika Visa dan Mastercard memutuskan untuk menjauh dari situasi yang tidak stabil seperti ini. Namun, dampaknya terhadap pangsa pasar bursa kripto mungkin akan terbatas. Binance memiliki dominasi global yang kuat dan masih menjadi pilihan utama bagi banyak trader dan investor. Meskipun langkah ini menarik perhatian, likuiditas dan reputasi Binance kemungkinan tidak akan terpengaruh secara signifikan. Namun, kita harus tetap memantau perkembangan situasi ini, mengingat Binance adalah salah satu pemain kunci dalam industri kripto. Dampaknya terhadap strategi bisnis Binance dan persepsi para pelaku pasar akan menjadi hal yang menarik untuk diikuti. Itulah ulasan berita pertama kita, Visa dan Mastercard menjauh dari Binance. Mari kita lihat berita selanjutnya. Paus XRP memindahkan token ke Bitstamp. Pada ulasan berita kedua, kita akan membahas pergerakan mengejutkan dari XRP dan dampaknya terhadap harga serta masa depannya. Baru-baru ini, Paus XRP telah memindahkan sejumlah besar token XRP ke bursa kripto Bitstamp. Keputusan ini telah menimbulkan perbincangan di komunitas kripto. Paus XRP telah memindahkan total 43 juta XRP ke beberapa bursa, termasuk Bitso dan Bitstamp. Perpindahan ini terjadi di tengah-tengah ketidakpastian atas kasus hukum yang melibatkan Ripple Labs. Paus XRP memindahkan lebih dari 29 juta XRP, senilai lebih dari 15 juta dolar ke Bitstamp, yang mengakibatkan penurunan tajam dalam harga XRP. Namun, perlu dicatat bahwa perpindahan token ini bukanlah faktor tunggal yang mempengaruhi harga. Kasus Ripple Labs melawan SEC juga memainkan peran penting dalam penurunan tersebut. Dalam kasus ini Hakim Analisa Torres memutuskan bahwa XRP bukan sekuritas, ini memberikan harapan bagi komunitas XRP. Namun, dampaknya tidak segera terasa, dan harga XRP justru mengalami penurunan signifikan. Harga XRP bahkan berhasil menembus level support penting di $0,6 dan $0,5. Pertanyaannya sekarang adalah, apa dampak dari langkah Paus XRP dan keputusan Hakim Torres terhadap harga dan masa depan XRP? Beberapa analis percaya bahwa pergerakan besar-besaran token oleh Paus XRP telah memicu penurunan harga, tetapi komunitas XRP tetap optimis dengan putusan positif dari Hakim. Namun, perlu diingat bahwa pasar kripto sangatlah dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Berita, sentimen pasar, dan perubahan regulasi dapat mempengaruhi pergerakan harga dengan cepat. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau perkembangan terbaru dan memahami bahwa fluktuasi harga adalah hal yang umum dalam industri ini. Itulah ulasan berita kedua kita tentang perpindahan XRP oleh Paus XRP, dan dampaknya terhadap harga serta masa depan XRP. Mari kita lanjut ke berita berikutnya. Dia mengirimkan dana ke penipu kripto.
Pada ulasan berita ketiga ini, kita akan membahas kasus mengejutkan di mana dia, lembaga penegak hukum, menjadi korban penipuan kripto. Mari kita simak lebih lanjut. Belakangan ini, dia telah menjadi sorotan setelah terjerat dalam kasus penipuan airdrop yang canggih. Dia, yang bertugas melawan perdagangan narkoba, secara tidak sengaja mentransfer lebih dari $55 dalam bentuk stablecoin kepada penipu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Penipu dengan cerdik memanfaatkan aktivitas blockchain dia dan memantau transaksi uji coba yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dengan cermat, mereka menirukan transaksi ini dan berhasil memanipulasi dia agar mentransfer sejumlah besar dana ke alamat palsu. Penipu menggunakan metode yang disebut airdropping, di mana mereka mengirim sejumlah kecil stablecoin kepada dia untuk membuat transaksinya terlihat sah, dan dia tanpa curiga mentransfer dana ke alamat yang sebenarnya palsu. Kasus ini telah mengungkapkan kelemahan dalam sistem yang seharusnya aman, dan menyoroti bahwa bahkan lembaga penegak hukum seperti dia bisa menjadi korban penipuan dalam lingkungan kripto yang canggih. Setelah menyadari kesalahan ini, dia berusaha untuk menghubungi penerbit stablecoin Tether untuk membekukan dana yang salah transfer. Namun sayangnya sudah terlambat dan dana tersebut sudah habis. Dampaknya terhadap investigasi dan keamanan dana sangat serius. Dia harus berjuang untuk mendapatkan kembali dana yang hilang, yang dapat mengganggu upaya mereka dalam melawan kejahatan narkoba. Lebih lanjut, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam tentang teknologi kripto dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan dalam penggunaannya. Kasus dia yang menjadi korban penipuan ini adalah pengingat penting bahwa meskipun teknologi kripto menawarkan banyak manfaat, kita juga perlu waspada terhadap potensi risiko dan penipuan yang mungkin terjadi. Kita harus selalu memastikan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi dana dan informasi pribadi kita dalam lingkungan yang semakin kompleks ini. Mari kita lanjut ke berita berikutnya. Keterbatasan adopsi PayPal USD. Pada ulasan berita keempat, kita akan membahas adopsi terbatas dari stablecoin PayPal USD dan implikasinya dalam pasar kripto. Mari kita simak lebih lanjut. PayPal, sebagai salah satu perusahaan besar dalam industri pembayaran, telah memperkenalkan stablecoin bernama PUSD dengan harapan untuk memperluas penggunaan mata uang kripto dalam transaksi. Namun, adopsi stablecoin ini belum sesuai dengan ekspektasi. Sejak diluncurkan pada 7 Agustus, sekitar 90% dari total pasokan PUSD masih dipegang oleh Paxos Trust, penerbit stablecoin tersebut. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 7% dari total pasokan PUSD yang beredar di berbagai bursa kripto seperti Kraken, Gate.io, dan Crypto.com. Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi PUSD belum signifikan di kalangan pengguna kripto dan belum banyak diperdagangkan di bursa. Ketika melihat kontrak dan pertukaran, hanya 10 pemegang teratas yang telah mengumpulkan PUSD senilai lebih dari $1.000. Ini menunjukkan bahwa adopsi di kalangan investor institusi masih terbatas. Faktor apa yang mempengaruhi adopsi PUSD yang tidak sesuai harapan? Salah satu faktor mungkin adalah kurangnya permintaan dari pengguna kripto untuk PUSD, ketika ada stablecoin lain yang lebih dikenal dan lebih banyak digunakan. Mungkin PayPal telah mengincar demografi yang berbeda, atau ada faktor lain yang mempengaruhi adopsi stablecoin ini. Namun, perlu diingat bahwa adopsi kripto adalah proses yang memerlukan waktu dan upaya. Industri kripto terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan preferensi mereka. Meskipun adopsi PUSD belum memenuhi harapan, hal ini dapat menjadi panggilan bagi PayPal untuk lebih memahami keinginan pengguna kripto dan meningkatkan daya tarik stablecoin mereka. Mari kita lanjut ke berita terakhir. Kolaborasi VeChain dan Singularity Net untuk mengatasi perubahan iklim. Pada ulasan berita terakhir ini, kita akan membahas sebuah kerjasama yang sangat menarik antara dua platform besar dalam industri kripto, yaitu VeChain dan Singularity Net, untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Mari kita simak lebih lanjut. Pada tanggal 24 Agustus, VeChain, platform blockchain yang dikenal dengan teknologi pelacakan rantai pasokan yang inovatif, mengumumkan kolaborasi strategis dengan Singularity Net, platform berbagi layanan kecerdasan buatan terdesentralisasi. Ini adalah langkah luar biasa dalam memadukan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan untuk mengatasi perubahan iklim yang semakin mendesak.
Kerjasama ini memiliki tujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan data dari perusahaan VeChain dan algoritma kecerdasan buatan canggih dari Singularity Net. Dengan cara ini, teknologi akan digunakan untuk mengotomatisasi proses manual dan memberikan data real-time yang sangat berharga untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Bayangkan bagaimana teknologi blockchain dapat melacak jejak karbon dari berbagai industri, termasuk produksi dan distribusi barang, dan bagaimana kecerdasan buatan dapat menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan emisi karbon dapat dikurangi. Salah satu hal yang menarik dalam kerjasama ini adalah potensi sinergi antara blockchain dan kecerdasan buatan dalam mengatasi masalah kompleks seperti perubahan iklim. Dengan data yang akurat dan analisis yang mendalam, kita dapat mengambil tindakan nyata untuk menjaga bumi tetap hijau dan berkelanjutan. Dampak lebih lanjut dari kerjasama ini adalah bahwa penggunaan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif pada isu-isu global seperti perubahan iklim. Ini adalah contoh konkret bagaimana inovasi dalam industri kripto dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Kerjasama antara VeChain dan Singularity Net adalah langkah besar dalam upaya kita melawan perubahan iklim. Ini mengingatkan kita, bahwa teknologi tidak hanya alat untuk menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga alat untuk menjawab panggilan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan ulasan berita mingguan ini. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan video ini jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Teruslah ikuti perkembangan berita terbaru di dunia kripto. Bye.